Kalimantan, nama yang mungkin jarang disebut dalam riuh narasi besar sejarah Nusantara. Namun justru karena kesunyiannya, ia menyimpan kekuatan yang dalam. Bagaikan seorang tetua yang diam-diam menyaksikan zaman berlalu dengan mata penuh makna. Saat kita menyebut Kalimantan, mungkin yang terlintas adalah hamparan hutan hujan tropis, sungai-sungai raksasa yang mengalir tenang, tambang batu bara yang menganga, atau wajah orang hutan yang menatap seolah menegur keserakahan manusia. Namun, di balik semua itu, Kalimantan adalah sebuah ensiklopedia alam dan sejarah yang belum seluruhnya terbuka. Tahukah Anda? Secara geologis, Kalimantan adalah bagian dari paparan Sunda, lempeng benua kuno yang sangat stabil. Ia bukan hasil letusan gunung api seperti pulau-pulau di selatan Indonesia. Itulah sebabnya Kalimantan nyaris tidak memiliki gunung berapi aktif. Namun justru karena stabilitas geologis inilah, Kalimantan menjadi lumbung endapan batu bara, minyak bumi, dan mineral logam yang luar biasa. Batu bara Kalimantan berasal dari zaman Karbon dan Permian, ketika hutan raksasa menutupi bumi dan perlahan terkubur menjadi energi hitam. Lumpur purba yang mengendap selama jutaan tahun berubah menjadi tambang emas hitam, sumber daya yang menjadi kutukan dan berkah sekaligus. Tambang emas, nikel, bahkan intan, semuanya tersimpan dalam tanah Kalimantan. Ya, Kalimantan adalah satu dari sedikit tempat di dunia di mana intan asli bisa ditemukan di sungai-sungai. Bahkan, salah satu intan terbesar dalam sejarah, Intan Trisakti, ditemukan di Sungai Teweh, Kalimantan Tengah. Namun, kekayaan itu memiliki harga. Setiap lubang tambang adalah luka terbuka di wajah bumi. Dan Kalimantan tak bisa terus-menerus menjerit dalam diam. Mari kita menyelam lebih dalam ke sejarahnya. Kalimantan bukan tanah tak bertuan. Ia adalah panggung tua bagi kerajaan-kerajaan besar yang kini tertutup kabut waktu. Kerajaan Kutai Martadipura berdiri pada abad keempat, tercatat sebagai kerajaan Hindu tertua di Nusantara. Sisa-sisa kejayaannya terukir di atas batu yupa dengan aksara Palawa, prasasti bisu yang menyapa masa kini. Kemudian hadir Kerajaan Banjar, yang menjadi pusat kekuasaan Islam di Kalimantan Selatan, berperan besar dalam hubungan dagang dengan Jawa dan Makassar. Ada pula Kesultanan Pontianak, Sambas, dan Mempawah, memperlihatkan bahwa Kalimantan adalah lahan subur bagi tumbuhnya peradaban besar, bukan sekadar hutan belantara. Namun kekuatan Kalimantan sejatinya bukan hanya pada sejarah dan geologinya. Ia hidup dalam tarian, ukiran, dan kepercayaan orang Dayak. Suku Dayak bukan satu, melainkan ratusan subkelompok. Kenyah, Kayan, Ngaju, Iban, Punan. Mereka hidup berdampingan dengan alam, memahat makna pada rumah panjang, tato sakral, dan manik-manik leluhur. Dalam dunia Dayak, setiap pohon punya jiwa, setiap sungai punya penunggu. Upacara tiwah, pengantaran arwah ke alam baka, tak hanya menunjukkan kesetiaan pada tradisi, tapi juga hubungan mendalam antara manusia, alam, dan roh-roh semesta. Di hutan Kalimantan, masih berbisik legenda tentang Hudok, roh pelindung dan penjelmaan nenek moyang. Di gua-gua kapurnya, masih tersimpan lukisan tangan purba, saksi bisu peradaban ribuan tahun lalu. Dan kini, Kalimantan memasuki babak baru. Di tanah ini akan dibangun ibu kota negara Nusantara, sebuah simbol peradaban masa depan. Namun ironisnya, tanah yang selama ribuan tahun dijaga oleh alam dan tradisi, kini dipangkas untuk memuat impian modern. Apakah pembangunan ini akan menjadi permadani masa depan, atau justru meninggalkan jejak yang tak bisa dihapus? Dan jangan lupakan satu hal penting, Kalimantan juga menjadi saksi luka bumi. Setiap musim kemarau, ribuan hektar hutan terbakar, entah karena alam atau ulah manusia. Kabut asap menyelimuti langit, tak hanya menyesakkan napas, tapi juga nurani. Tanah gambut yang seharusnya basah, kini terbakar menjadi bara. Namun, Kalimantan tetap berdiri, teguh, tabah, menanti apakah manusia akan kembali menghormatinya atau melupakannya sepenuhnya. Jadi lain kali saat nama Kalimantan terdengar, jangan hanya bayangkan batu bara dan sawit, hutan lebat dan orangutan. Bayangkan pulau yang telah diam selama jutaan tahun, namun menyimpan kekuatan alam dan sejarah yang bisa mengguncang dunia. Bayangkan akar yang dalam, jiwa yang tua, dan bisikan leluhur yang masih hidup dalam nyanyian burung di hutan hujan. Karena Kalimantan bukan hanya tentang yang terlihat di permukaan. Ia adalah sumur dalam sejarah manusia, cermin dari kerusakan dan kebangkitan, dan mungkin harapan terakhir akan keharmonisan antara alam dan manusia.